Saya Harili. Saya anak bungsu dari 8 sebetulnya, tinggal 7 bersaudara karena yang satu meninggal waktu zaman perang karena kena disentri. Kalau kenal Rumah Sakit Apung, Dr. Damawan Lee itu kakak saya. Saya adiknya. Memang kita dilatih seperti itu di rumah. Saya sekolah kedokteran di Jerman Barat. Saya sekolah psikologi, dokter psikologi di Los Angeles. Dan saya juga sekolah teologi di Los Angeles. Jadi lengkap deh. Nah, saya membawa sebuah misi. Saya dapat waktu berapa? 45 menit, 50 menit, berapa menit? 45 menit untuk intronya aja, Bos. Oh, oke. Jadi saya tahu berapa luas wawasan yang dapat saya sampaikan gitu ya. Bisa Q&A juga kalau itu yang mau dilakukan ya. Saya sangat terbuka karena saya jarang-jarang juga ke Indonesia akhir-akhir ini. Saya akan memberi judul pembicaraan kita pada hari ini adalah The War Within Our Soul. Peperangan di dalam jiwa kita. Ya, itu sebuah topik yang saya beri judul karena setiap hari tanpa dengan kita sadari ataupun tanpa kita sadari terjadi senantiasa peperangan di dalam jiwa kita itu sendiri. Ya, good versus evil, evil versus good, things like that. Right. Saya baca sebuah ayat terlebih dahulu yang akan saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 21, 22 dan 23. Roma 7 21, 22 dan 23. Kita akan bahas ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Lihat perkataannya, aku dapati hukum ini. Dia mendapatkan revelation. Selama itu dia belajar, dia nggak tahu sampai dia sadar akan hukum ini. Aku dapati hukum ini. Sesuatu yang penting. Apa itu? Jika aku, Paulus, menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ngerem nih. Yang jahat, perkataan jahat loh, ingat nih. Perkataan jahat, dia pergunakan perkataan ini, ada padaku. Tapi dia tidak menggambarkan, nanti kita bahas, sebagai sisinya yang jelek atau perilakunya yang jelek. Dia nggak bermaksud seperti itu. Okay. Ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini kalau kita perhatikan dengan baik-baik ya, kita menyimak dengan baik-baik akan apa yang tertulis dalam kitab Roma. Ini Paulus memang orang luar biasa ya. Dia memilih kata-katanya, pengajarannya dalam, pengertiannya dalam, apa yang disampaikan itu sangat dalam. Dan kita harus bisa menggali apa yang ada di dalam pikiran Paulus itu. Jangan hanya sekedar melihat kata-kata yang diucapkannya. Tapi kita harus berpikir setiap kali membaca Alkitab. Observation, interpretation, application. 3 halnya harus melibatkan diri kita saat membaca Alkitab. Observation, interpretation, application. 3 hal. Apa itu? Observation, interpretation, application. Harus ada setiap kali kita membaca Alkitab. Nah, saya melanjutkan itu bukan hanya di dalam membaca Alkitab, tapi di dalam membaca buku-buku lainnya. Sehingga saya dapat mengenal buku-buku mana yang berbobot. Dan kemudian di dalam pergaulan sehari-hari, saya terapkan apa ini. Saya mengobservasi perilaku orang, saya mengobservasi bahasa tubuh orang, saya mengobservasi mimik muka orang, saya mengobservasi semuanya. Dan kemudian saya mulai menginterpretasikan berdasarkan analisa. Dan kemudian bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Ya, apa yang penting di dalam hal ini penting akan menuntun kita di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat sekedar di sini ya, the war within my soul, peperangan di dalam jiwa kita ini. Antara yang baik dan jahat ini 2 perkataan yang dipergunakan Rasul Paulus ini selalu ada di dalam kehidupan kita ini. Artinya tindakan, pilihan, perbuatan apapun kita ambil berdasarkan nilai kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita itu sendiri yang kita anuti. Ya.
Kalau kita menganut pikiran-pikiran paham-paham yang positif, yang menguntungkan kita, yang kita lihat sesuatu yang baik berdasarkan kebenaran Alkitab, kita akan cenderung melakukan segala sesuatu seperti itu. Contoh ya, kalau kita lihat Kain dan Abel. Ini dua orang dibesarkan oleh dua orang tua papa dan mama yang sama, Adam dan Hawa. Tapi pola pemikiran mereka berbeda. Cara mereka melihat Yahweh berbeda. Lihat, Abel berdasarkan Ibrani 11 dikatakan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan kita berikan berdasarkan hubungan atau relationship kita dengan seseorang tersebut. Gift yang kita berikan tersebut. Ya kan? Kita memperhatikan sampai sedetail itu, kita mengobservasi. Pelajarannya sama dari orang tuanya. Aplikasinya berbeda. Abel menampilkan itu, Kain menampilkan sisi yang lain. Abel akhirnya diterima menjadi kesenangan bagi Allah, Kain tidak. Karena pola pandangnya terhadap Yahweh itu berbeda daripada adiknya. Jadi tidak mengherankan di dalam hal ini. Ya, bahwa apa yang dilakukan adiknya ini berkenan, apa yang dilakukan oleh Kain ini tidak berkenan. Tapi Allah tidak berhenti sampai di sana loh. Dalam menentukan value ini, antara dua orang ini, dia menempatkan value yang benar kembali kepada Kain yang kira-kira akan membuat kesalahan. Tapi belum membuat kesalahan itu, baru ada di dalam pikirannya. Belum terlaksana. Baru ada dalam pikiran, sekedar dalam pikirannya. Allah yang Maha Tahu ini mengerti akan hal ini. Dia merubah pola pikir daripada Kain ini dengan mengatakan, "Hei, kenapa muka kamu bermuram seperti itu?" Bahasa tubuh yang dia perhatikan. Dia memperhatikan, dia mengobservasi ini. Dia menginterpretasikan apa yang terjadi dalam alam pikiran Kain ini. Kira-kira Kain ini akan berbuat apa? Siapa yang bilang psikologi nggak ada dalam Alkitab? Ini salah satu tekniknya yang kita lihat. Ya. Lantas dia katakan, "Hei, ubah pola berpikir." Kenapa? Dia katakan gini, kalau kamu mukanya muram begini, berbanding dengan muka kamu ceria, berseri-seri, sesuatu yang baik itu akan terjadi. Artinya, ubah pola berpikir. Karena perasaan kita itu sendiri sangat-sangat ditentukan oleh pola berpikir. Marah, sedih, gembira, senang ditentukan oleh pola pikiran. Kita dapat menyetel pola pikiran tersebut karena kuasanya pada kita. Saya kasih contoh ya. Kalau seseorang wanita maupun pria begitu ya, ada orang yang pegang bokongnya dari belakang, reaksinya marah nggak? Serius nih. Angguk itu artinya apa itu? Marah atau nggak marah? Marah, marah. Ada orang-orang bangsa tertentu golong-geleng gini artinya iya juga tuh. Orang India. Gedek-gedek gitu. Ya. Nah, dia melihat sesuatu di dalam hal ini. Barusan saya ngomong apa? Masih ingat saya ngomong apa barusan? Apa cerita, apa contoh apa saya beri barusan? Oke. Pegang bokongnya. Ikutin saya baik-baik ya. Dia balik punggung. Ternyata itu seorang buta. Jadi marah nggak? Nggak jadi marah. Itu dalam 10 detik loh. Copet ya. Dia lihat dia orang buta lagi raba-raba gitu, cari di mana tongkatnya jatuh. Apa yang timbul? Belas kasihan nggak? Akan bantu nggak mencarikan tongkatnya? Berubah nggak pola berpikir? Nah sekarang kebenarannya kita tahu. Itu yang dikatakan kebenaran akan memerdekakan kamu ini. Kita telanjang di hadapan kebenaran yang menunjukkan kemarahan kita itu. Kamu salah loh marah sama orang ini. Kenapa kamu berpikir negatif? Kita telanjang di hadapan kebenaran. Persoalannya adalah, bisakah kita melihat ketelanjangan kita di hadapan kebenaran itu? Ngapalin gampang ya. Mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apakah pasti? Belum tentu. Kalau kita mengenal kebenaran itu dan kita sadar bahwa kita telanjang di hadapan kebenaran kita, di hadapan kebenaran itu, ini value. Ini nilai itu sendiri.
Kalau kita mau membuat perubahan, mengambil sikap, oke, aku akan mengenakan kebenaran itu untuk menutupi ketelanjanganku. Artinya, aku akan mengambil sebuah aksi, mengambil tindakan untuk merubah apa yang tidak benar yang ditunjukkan oleh kebenaran ini, merubahnya menjadi sesuatu yang baik. Kita dimerdekakan. Kalau nggak mau, itu hanya sekedar melihat. Ibarat, kalau Alkitab mengatakan ibarat kita berkaca, kemudian pergi dan kita lupa. Tidak terjadi perubahan di dalam hal ini. Itu tidak memerdekakan, kita hanya sekedar tahu tentang kebenaran, tapi tidak mengaplikasikan kebenaran yang dapat membebaskan kita, tetapi kita memilih untuk tidak dimerdekakan karena menolak untuk membuat perubahan tersebut. Powernya pada kita. Ini nilai kehidupan. Ya. Kalau kita melihat peperangan di dalam kehidupan kita itu, Tuhan memberitahu kepada Kain, kuasai dosa itu, kata. Ada perkataan gitu kan? Artinya apa? Sama seperti orang ini tadi, marah, dia lihat, oh enggak. Bisa enggak dia melihat Tuhan mengajak? Coba dong, pikir adik kamu. Belum dibunuh nih, pikiran kamu jahat loh. Kenapa diterima, kamu punya enggak? Kenapa enggak nanya kepada adik itu? Atau tanya kepadaku? Kenapa dia punya diterima, aku punya enggak? Kenapa enggak bertanya seperti itu untuk membuat sebuah perubahan? Padahal dosa itu belum terjadi, baru diiming-iming di dalam alam pikiran. Masih dalam pikiran kan? Belum dilaksanakan kan? Nah, siapa yang punya kuasa untuk menghentikan perbuatan jahat seperti itu? Kalau Paulus mengatakan, aku ingin berbuat baik. Yang jahat ada nih. Ini, antara Kain dan Abel ini. Tapi Kain memilih untuk tidak melakukan itu. Dia merancangkan di tengah-tengah nasihat yang baik, menolak kebenaran yang ada, dan pursue sesuatu yang jahat. Aku benci sama adikku Abel. Dia punya diterima, aku enggak. Loh, itu kan kamu yang menentukan. Kalau kamu tahu 7 kali 7 49, kamu menulis 14, kamu tahu itu salah, kamu tulis juga 14, risikonya pada kamu, konsekuensinya pada kamu. Apakah Kain setelah diberitahu itu salah loh cara berpikir gitu? Ganti pikiran kamu, seperti melihat orang buta tadi. Ganti pikiran ini. Ini loh, yang benar itu seperti ini. Coba kontrol pikiran itu. Coba ganti pikiran yang penuh dengan kebencian, dengan iri hati ini, diganti dengan sesuatu yang baik. Hasilnya akan baik. Di dalam hal ini. Tapi kalau kita tidak ingin melakukan itu, kontrolnya pada kita, bukan pada Tuhan. Jangan sampai saya katakan, bermain victim setelah itu persis seperti Kain. Wah, kalau aku ketemu orang, aku dibunuh dong. Aku victim ini. No. Oke lah, Tuhan katakan aku taruh tanda deh supaya orang nggak bunuh kamu. Kalau siapa yang bunuh kamu, mengganggu kamu 7 kali. Dilipatkan kepada orang itu dan kepada keturunannya 70 kali 7. Kenapa Tuhan lakukan itu? Belum ada hukum pada waktu itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Belum ada. Tuhan ingin menghentikan ini karena Tuhan tahu naluri manusia itu untuk membalas. Sampai kapan? Jadi Tuhan masih menerapkan cara ini, oke lah. Jangan nih, tapi buat perubahan. Apakah Kain membuat perubahan dalam keturunannya sampai tubal kain dan selanjutnya? Enggak. Makin jahat sampai muncul air bah. Itu kelanjutan daripada cerita itu seperti itu. Perubahan itu disarankan, tapi manusia menolak untuk membuat perubahan di dalam kehidupan ini. Sampai Tuhan mengambil tindakan. Dimusnahkan. Dan kemudian mengulang perjanjian ini kembali. Beranak cuculah dan semuanya seperti yang diucapkan kepada Adam, ini ucapkan kembali kepada Nuh. Nilai itu tidak berubah, karena itu yang baik. Nilai awal yang diterapkan oleh Tuhan kepada manusia ini tidak pernah berubah. Kalau berubah, berarti Tuhan membuat kesalahan. Dia tidak mau tahu. Padahal, kalau kita melihat di dalam Yesaya 46 ayat 10 versi bahasa Inggrisnya, New King James Version, itu dikatakan declaring the end from the beginning. Mendeklarasikan akhir sebelum segala sesuatu dimulai. Artinya sebelum sebuah sejarah dimulai, dia tahu akhirnya. Artinya dia mau tahu. Betul? Dia mau tahu di dalam hal ini. Nah, tahu nggak dia apa yang ada di dalam pikiran Kain? Oh, tahu. Tahu nggak dia apa yang ada dalam pikiran Abel? Tahu. Karena itu dia mencoba menunjukkan value ini kepada Kain. Loh, adik kamu mau menempatkan value yang tepat, dia diterima. Kamu berpikir seperti jangan loh. Kuasai dosa ini. Tuhan menyebutkan, kuasai.
Artinya dia punya power untuk menguasai dan tidak melakukan itu. Itu artinya. Dia nggak bisa mengatakan aku ini manusia yang lemah. Bukan. Kamu memilih untuk tidak melakukan ini. Padahal jalan itu sudah enak tuh. Sudah ada jalannya ditunjukkan. Ini loh. Kenapa dia memilih yang salah? Paulus mengatakan, aku dapati hukum ini. Dia belajar. Dia seorang ahli Taurat. Ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Artinya dia menggambarkan ketidakmampuannya untuk mentaati hukum Musa ini. Yakobus 2:10 mengatakan ya kita dituntut kesempurnaan dari hukum. Kita tidak dapat mengatakan sebagian aku lakukan, sebagian aku tidak lakukan. Nggak bisa seperti itu. Kalau di Amerika kan ketat hukumnya. Ada 10 tanda stop sign misalnya kita lewati. Stop sign, tanda stop sign itu artinya apa? Completely stop. Roda mobil tidak boleh bergolong. Diam di tempat beberapa detik, tunggu. Adakah mobil lain? Baru kita berjalan. Melanjutkan perjalanan. Misalnya pada 9 stop sign pertama dia berhenti, bahkan turun menolong orang buta untuk berjalan. Tapi yang ke-10 dia menggelinding mobilnya dan dilihat oleh polisi. Salah nggak dia? Salah. Didenda nggak? Didenda. Kena tiket. Bayar. Ikut sekolah. Dan sebagainya ini. Apakah dia bisa berkata ke polisi, Pak polisi, ada 10 tanda stop sign. 9 yang pertama aku jalankan, bahkan aku turun membantu orang buta. Bisa nggak dia ngomong? Oh bisa dia ngomong, tapi diterima ya? Nggak, ya enggak. Pokoknya semua hukum itu harus dijalankan dengan sempurna. Hukum menuntut demand perfection. Menuntut kesempurnaan. Yakobus 2:10, jika kamu gagal satu, seluruhnya gagal. Ada 613 hukum tertulis. Semakin banyak ditambahkan, semakin banyak pelanggaran. Karena itu orang-orang Farisi ini menambahkan detail-detailnya di sana bagaimana ya supaya kita bisa melaksanakan ini. Tetap aja gagal. Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani itu dituliskan di sana juga bahwa Galatia, bahkan hukum itu adalah sebuah tutor, pendamping kita, penunjuk jalan kita. Sampai kita kenal kepada yang benar, Kristus ini sendiri yang mengambil alih. Ini sudah dibuat konsep ini sejak di dalam perjanjian lama. Kejadian 3:15 dan teruskan di dalam Musa. Musa itu adalah lambang daripada hukum. Nilai ini ditunjukkan kembali. Menggambarkan hukum. Yosua melambangkan Yesus Kristus itu. Nilai ini ditampilkan barengan. Apakah Musa berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian? Oh tidak. Mati. Hukum itu diganti dengan Yosua. Yang membawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Yesus. Lambang daripada Yosua ini sendiri. Kita lihat dari awalnya. Waktu Tuhan mengatakan, haus mau minum, pukul batu karang. Itu pertama kali loh. Dia menunjukkan value ini kembali. Kebenaran ini. Pukul, keluar air. Kali keduanya, Tuhan tidak mengatakan pukul. Berbicara dengan batu karang itu. Apa yang dilakukan Musa? Dia nggak lakukan itu, dia pukul, dia nggak ngomong. Instead of talking to the resurrected Christ, he smites again. Yang harusnya berbicara dengan Kristus yang telah bangkit, dia pukul kembali. Artinya, dia menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Which cannot be. Nggak bisa terjadi seperti itu. Tuhan marah. Hukum tidak bisa seperti itu. Hukum demand perfection as it is. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Ngomong, ya ngomong. Pukul, ya pukul. Dia merubah kebenaran ini. Nggak bisa. Tuhan melihat ini. Kena konsekuensi nggak dia? Oh kena. Nggak bisa masuk tanah perjanjian itu. Kok kejam sekali? Oh tidak. Ini boundaries itu. Jadi kita mulai melihat sana, peralihan. Bahwa tutor itu bukan tutor seperti bahasa Inggrisnya tutor pendamping. Bukan seperti pengertian tutor hari ini, tutor matematik, tutor musik, tutor. Enggak. Mereka itu hidup bersama keluarga di zaman dulu. Mereka ikut menampingi, melihat nilai-nilai yang dianut oleh keluarga itu. Hadir bersama dengan guru. Ikut membantu anak ini pada waktu mengalami kesusahan. Mengajarkan anak ini supaya bisa dialihkan. Jadi kalau ini hukum ini berjalan bersama sampai menunjukkan siapa Kristus itu, Musa menunjukkan siapa Joshua itu, pada waktu Joshua mengambil alih, dia membawa orang ke dalam tanah perjanjian. Waktu kita mengenal Kristus, Kristus ini yang bisa mengambil, kita membawa masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Ini nilai. Yang berbeda daripada
Nilai kalau kita melihat secara hukum yang tidak mungkin digenapi oleh orang. Karena perfection itu tidak ada pada manusia, yang ada pada Kristus. Nilai absolut yang ada di sana. Nggak ada yang lain. Ini yang akan membawa ini semua. Memang perjuangan itu masih terjadi di dalam kehidupan ini sendiri. Paulus mengatakan dia berjuang setengah mati. Aku ingin membuat sesuatu yang baik, yang jahat itu sudah ada padaku. Apakah aku jahat? Oh tidak. Apakah pribadiku jahat dan selalu melakukan jahat? Tidak. Dia cuma menggambarkan peperangan yang terjadi di dalam alam pikirannya, di dalam jiwanya ini tadi. Tanpa kita sadarin pun setiap hari kita berjuang. Wah parah nih orang nih, gue balas nih. Tunggu ya. Kalau itu masuk dalam pikiran kita dan tidak kita kontrol, pertanyaannya akan seperti gini. Nilai kehidupan yang mana yang kita anut? Kalau kita melakukan persis seperti yang dia lakukan, kamu nggak punya apa? You have no ground under your feet. Nggak ada tempat berdiri. Karena kamu melakukan hal yang sama. Bagaimana mengajar? Artinya dalam observation kamu melakukan itu, dalam aplikasinya kamu melakukan persis seperti yang dia lakukan. Kamu nggak beda dengan orang itu. Nggak beda. Lantas, bagaimana membuat perbedaan itu adalah kita tidak melakukan apa yang dia lakukan sekalipun itu sangat menyakitkan. Sekalipun itu sangat menyakitkan. Kita deliberately choose, memilih secara sukarela untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Itu nilai kehidupan itu sendiri. Itu peperangan di dalam pikiran kita ini berhasil kita menangkan dalam wujud karakter yang muncul. Pastor Billy Graham mengatakan, jika engkau kehilangan uang, engkau tidak kehilangan apapun juga. Dapat lagi. Kalau engkau kehilangan kesehatan, engkau kehilangan sesuatu. Tapi jika engkau kehilangan karaktermu, kata Pastor Billy Graham, engkau kehilangan segalanya. No one trusts you. Nggak ada orang percaya kepada Anda. Mau bicara seperti apapun di depan mimbar, tinggal lewat. Nah, kemarin ini saya bicara di gereja Galilee, saya katakan, for me, untuk saya ya, I rather choose to see a sermon rather than to hear a sermon anytime, any day. Saya lebih suka melihat sebuah khotbah, melihat khotbah daripada mendengarkan khotbah. Maksudnya apa? Gini, orang khotbah kadang-kadang memilih kata-kata yang bagus-bagus, eloquent banget, indah banget, puitis banget. Tapi di dalam berkata-kata tersebut, lidah ini bergerak lebih cepat sehingga dia setiap kali tertinggal dan tidak melakukan apa yang dia khotbahkan. Karena itu saya memilih untuk melihat khotbah, artinya orang yang melakukan apa yang dia sendiri khotbahkan. Kalau enggak munafik ini. Munafik ini. Ini penting. Bagi saya, melihat dunia seperti ini, lebih baik saya melihat khotbah daripada mendengarkan khotbah. Melihat khotbah, saya lihat itu dipraktekkan. Mendengar khotbah belum tentu. Saya bertemu dengan seorang pendeta yang mengatakan, loh kamu mengajarkan itu. Saya ngomong, betul-betul saya konfront. Ini yang kamu lakukan. Wah, Dokter Hari, gini loh katanya. Ini untuk jemaat, yang ini untuk saya. Kok bisa gitu? What is your value? Pertanyaan saya. Nilai kamu itu apa? Who is the man behind the mask? Siapa manusia di belakang masker ini? I want to know. Saya mau tahu itu. Itu penting. Dia dalam hal ini. Nilai seperti apa yang kalian semua anut di dalam pikiran ini, berdasarkan nilai itulah kita bertindak. Berdasarkan nilai itulah kita bergerak. Berdasarkan nilai itulah kita berperilaku. Dan kita menghidupi nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita ini sendiri. Jika nilai kita itu negatif, seperti itulah kita menghidupinya. Kain, itu nilai dia sekalipun diberitahu. Tahukah dia bahwa sesuatu yang dipikirkan itu salah setelah Tuhan beritahu? Tahu. Tapi dia memilih melakukan sesuatu yang salah sekalipun dia tahu yang benar. Itu stupidity, itu kebodohan. Jadi kebodohan itu adalah melakukan atau memilih melakukan yang salah sekalipun Anda tahu yang benar. Jadi kalau sampai di sini saya mengatakan nilai kehidupan itu apa sih? Jadi nilai kehidupan itu sementaranya akan saya katakan seperti ini. Nilai kehidupan itu tidak ditentukan seberapa kerennya Anda.
tapi seberapa berdampaknya Anda di dalam kehidupan ini bagi masyarakat di sekeliling Anda. Oh keren, kata-katanya, oh keren, enggak. Apakah berdampak bagi orang? Di dalam tindakan kita, di dalam perilaku kita itu. Berdampak enggak? Artinya Anda menghidupi nilai-nilai Anda. Kalau nilai-nilai yang diucapkan ini bagus, positif semuanya, tapi di dalam perilaku Anda tidak menunjang apa yang Anda percayai, maka Anda hidup dalam kepalsuan. Jadi kerennya nggak perlu. Berdampak atau tidak, itu menentukan perilaku terhadap apa yang dipercayai di dalam hal ini. Ya kan? Orang boleh aja mengatakan, jangan terlalu pikirkan uang lah, uang memang perlu, iya. Tapi dalam perilakunya, pasiennya datang, waduh dolar datang katanya. Jadi dalam pikirannya apa? Nggak perhatikan pasien lagi. Uang yang diperhatikan sama dia. Ini bahaya nih. Saya pernah khotbah di rumah sakit di Manado, rumah sakit tentara tuh. Belasan tahun yang lalu, atau 20-an tahun yang lalu lah. Itu di stop 2 jam supaya saya bisa khotbah di sana. Dengan aman saya berbicara karena saya tenaga medis, saya seorang dokter. Kolega, saudara-saudara, Anda tentara, saya bukan. Tapi kita sama-sama dokter. Saat Anda melihat pasien, Anda melihat wajah-wajah pasien itu berubah menjadi rupiah, berubah menjadi dolar. Saat itu Anda harus berhenti menjadi seorang dokter. Karena Anda menyalahi sumpah kedokteran. Kalau hari ini saya sebagai pendeta, saya bisa juga katakan kepada orang-orang yang doyan khotbah Injil kemakmuran. Injil apa? Injil kemakmuran. Emang Injil kemakmuran menyelamatkan gitu? Tidak, memperkaya si pengkhotbah kok, memanipulasikan orang. Saya mengatakan, kalau dalam pikiran Anda melihat mimbar di mana uang datang, Anda harus berhenti menjadi seorang pendeta. Cukup keras ya? Gak apa-apa, itu kebenaran. Di dalam hal ini. Saya pernah menolak untuk mengkhotbahkan sesuatu yang diminta oleh pendeta. Saya nggak mau. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai yang saya anut, yang sesuai dengan Alkitab. Maaf, saya tidak dapat melakukan itu. Kalau Anda meminta saya khotbah, saya akan mengkhotbahkan nilai-nilai yang berurusan dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan misi kedatangannya di dunia ini. Lebih daripada itu enggak. Paulus, I preach the gospel in him crucified. Aku mengkhotbahkan dia tentang Yesus dan dia yang tersalibkan dan bangkit lagi. Cuma itu. Nilai ini harus kita anut. Lebih daripada itu, kita menyalahi di dalam hal ini. Jadi kalau kita melihat di sini, ayat 22, sebab di dalam batinku, jauh di dalam itu, aku suka akan hukum Allah. Senang dia, suka dia. Artinya dia mengerti. Orang nggak mungkin suka kalau dia tidak mendalami. Mana mungkin kita suka makanan kalau kita belum coba? Nggak mungkin. Bagaimana dia tahu dia suka hukum Allah kalau dia tidak mendalami hukum itu dan menjalani hukum itu? Nggak mungkin dia tahu dia suka. Artinya dia sudah mendalami, dia sudah menjalani, dia melakukan, baru dia tahu dia suka. Betul nggak? Fair nggak ini? Fair nggak? Ya. Bagaimana dia bisa mengetahui? Aku suka. Dari mana dia tahu? Harus dijalankan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, tetapi ini ada halangannya. Di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Apa itu? Yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Waktu aku ingin berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, ada aja yang masuk. Jangan, ini aja. Itu yang dilakukan Kain kan? Ada sesuatu yang baik yang ditawarkan. Dia berpikir salah, error di dalam cara dia berpikir. Mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu saya naik American Airlines mau ke daerah Meksiko sebelah sana. Saya berhenti di Florida, dari Florida ganti pesawat. Pesawat itu naik, boom. Naik lagi, boom. Pilotnya ini bangga memberitakan. Aku melihat warning. Padahal jelas itu di screen-nya warning.
dengan engine. Aku mencoba, lantas dia kata, at least I tried it twice. Aku mencoba 2 kali. That's stupidity. Karena kalau naik dia jatuh, itu semua orang mati. Setelah 2 kali dia coba, kita turun. Dalam pikiran saya ini, nilai seperti apa yang dia miliki tentang ratusan penumpang yang berada di dalam pesawat. Apakah dia menghargai kehidupan itu? Dan itu pertanyaan yang harus dijawab ini. Ini nyawa 200-an, 400-an orang itu kan berada di dalam genggaman tangannya untuk menerbangkan sekalipun ada warning. Hal yang sama kan terjadi dengan Kain. Warning. Kenapa dia lakukan ini? Kenapa dia coba terbang? Kenapa juga dia coba lakukan itu, nggak mau membuat perubahan? Kenapa? Nah, pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada diri kita itu, waktu aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang jahat ini ada padaku, apakah aku seorang jahat? Apa yang aku harus tentukan pada saat ini? Nilai apa yang ada padaku pada saat ini? Apa yang ingin aku lihat terjadi di dalam kehidupan nyata ini? Sebagai pengikut Kristus, akankah aku berada di tempat di mana Tuhan inginkan aku berada kalau aku melakukan yang jahat ini? Atau aku berada karena aku melakukan sesuatu yang baik ini? Dagingku menghendaki ini. Tetapi hukum lain mengatakan, di dalam batinku aku cinta kepada Allah, aku ingin berada di dekat Allah itu. Jadi aku bertentangan terus di dalam cara berpikir. Nah, kita yang harus mengambil keputusan yang saya katakan tadi sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Nah, kita harus mengerti dan membedakan nilai yang mana yang positif, nilai mana yang baik. Dan sudah barang tentu itu berasal daripada nilai-nilai yang terdapat di dalam Alkitab yang kita percayai, yang kita imani. Ya kan? Jadi semuanya kan ada manual. Ini kamera ada manualnya, televisi ada manualnya, radio ada manualnya, motor ada manual. Kalau mobil Honda, dia nggak bisa pakai manual dari mobil Toyota pada waktu dia rusak, nggak bisa. Dia nggak bisa juga pakai manual kulkas kalau mobilnya rusak, nggak bisa. Manual kulkas Sony ya untuk Sony, nggak bisa yang lain-lain. Nah, kita diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Manualnya disiapkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa pakai manual filosofi untuk menjalankan kehidupan. Kita juga nggak bisa limit dengan metode-metode, karena manusia ini beragam. Menjalankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alkitab, iya, tapi tidak metode. Kalau metode-metode kita dilimit oleh metode itu, kita dikurung, kita tidak akan melakukan nilai-nilai kehidupan itu. Kita tahu yang mana baik. Coba saya tanya begini. Ada 10 perintah Allah. Betul? 10 perintah Allah dibagi 2. Tahu apa itu? Ayo dong. Oke, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau salah ya kita buat perubahan. Oke banget dong. Apa? Kayak kalau 5 yang disebutin di awal itu tentang Allah lebih ke Allah. Tapi kalau yang ke bawahnya kan ada yang jangan mencuri, jangan membunuh, itu lebih ke sama. 4 dan 6, bukan 5 dan 5. 4 yang pertama tentang Allah, Anda benar. 6 yang terakhir tentang manusia. Ya, 4 yang pertama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itu yang pertama diterapkan. Tentang manusia, limitnya mana? Seperti dirimu sendiri. Dia tidak katakan kasihlah sesama manusia dengan segenap hati dan enggak, itu untuk Allah. Yang ini standarnya apa ditunjukkan? Seperti dirimu sendiri, itu standarnya. Kita secara sengaja, mari ku sakiti diriku, mau? Enggak. Jadi kita memperlakukan orang lain juga seperti diri kita ingin diperlakukan, standarnya kan itu. Tapi terhadap Tuhan, kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kan itu. Ya kan? Dia buat sebuah perbedaan ini dengan manusia dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Kita tidak ingin menyakiti diri kita, jangan sakiti orang lain. Ini value. Ini nilai yang diberikan kepada kita. Makanya waktu Yesus disuruh, ada berapa hukum yang tertulis dalam hukum Taurat itu? Seluruhnya 613. Banyak ya?
10 aja yang disingkat menjadi 2 kita nggak bisa, apalagi 613. Tapi semuanya di dalam 10 perintah Allah ini disingkat menjadi 2. 613 itu ada di dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini juga disingkat menjadi 2. Yesus ditanya, hukum mana yang terutama? Dia tidak memisahkan itu, ada kata penghubung dan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan sebagainya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Satu yang tidak dapat dipisahkan di dalamnya. Itu nilai yang diberikan kepada kita. Bisa nggak kita melihat nilai ini dan kita terapkan di dalam kehidupan kita ini? Kalau kita bisa, gampang kan mengatakan, oh ya kita hidup di bawah kasih karunia, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Itu didengungkan, pengertiannya salah, jauh salah. Jadi orang itu melangkah, oh sudah ada kasih karunia, saya bertemu dengan seorang pendeta. Jika seseorang itu aktif melakukan tindakan homoseksual, apakah dia masuk surga? Saya tanya. Oh pasti, karena kita di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Enak aja lo ngomong. Baca tuh Alkitab. Di dalam hal ini. Dia tidak memiliki nilai yang seperti dimiliki Allah itu sendiri. Tidak bisa melihat dari lensa kacamata Tuhan itu sendiri. Yang diukur dengan filosofi oleh dia. Nggak bisa dengan cara begini. Dia memakai manual manusia dan bukan lagi manual Alkitab. Ini salah. Ini tidak berubah. Kaum pemburit, kaum homoseksual, kemana perginya? Neraka. Kamu aktif melakukan itu, tidak ada buah pertobatan. Kalau ada perbuatan, oke. Nggak ada buah pertobatan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kalau nggak cuma lip service. Pemanis bibir doang. Di dalam hal ini. Tidak membuat perubahan. Nilai ini yang guide kita untuk melakukan segala sesuatu karena kita dibatasi oleh boundaries yang ditetapkan oleh Tuhan. Boundariesnya apa? Kamu lakukan ini, kamu ke surga. Kamu lakukan ini, kamu ke neraka loh. Kamu mengasihi aku enggak? Iya. Buktinya apa? Itu. Di dalam hal ini. Bisa nggak kita memberikan bukti-bukti ini bahwa kita mengasihi Allah? Bukan dengan bibir kita, tapi dengan hati. Bangsa ini mengasihi aku dengan bibirnya, bukan hati. Padahal hati mereka jauh daripada aku. Itu ucapan Alkitab. Dengan apa yang kita lakukan itu, kita menunjukkan value daripada kehidupan kita itu sendiri. Hidupnya mencuri. Wah, ngomongnya, jangan mencuri. Itu kamu kak seperti ahli politik aja tuh, politikus. Nggak boleh korupsi. Dia korupsi. Tidak boleh berzina, lihat hidupnya. Farisi dalam hal ini. Kita harus berani menyampaikan firman kebenaran dan kita harus menghidupinya. Kalau enggak, munafik. Buatlah sebuah perbedaan itu. Itu nilai yang dianut. Jangan sampai aspal asli-asli tapi palsu kata orang itu kan ya. Alkitab yang mana yang kamu anut? Ini penting banget di dalam ini. Saya membuat ringkasan di sini untuk dapat mengendalikan diri. Tadi antara baik dan jahat ini, aku mendapatkan ini, yang baik yang jahat ada. Berikan kendali kepada Kristus melalui rohnya yang kudus, karena kita tidak mungkin menang terhadap keinginan daging, tanpa hidup menurut kehendak Kristus. Nggak mungkin. Roh memang penurut, tetapi daging kita itu lemah, kata Alkitab kan. Bisa nggak kita melihat kebenaran ini yang diingatkan kepada kita sama seperti Tuhan mengingatkan Kain akan kesalahan sebelum itu terjadi. Error dalam cara berpikir. Dia kembalikan kepada value mula-mula. Lihat waktu manusia jatuh di dalam dosa, dia memilih untuk berdosa. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan Taman Eden. Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Mereka kehilangan rumah mereka untuk di mana mereka dapat menikmati kehidupan itu dan mulai muncul kutukan dan semua yang mereka hasilkan dari perbuatan mereka, konsekuensinya. Tapi mereka menolak konsekuensinya, nggak ada pilihan. Jadi yang ingin saya katakan itu adalah hiduplah menurut value yang baik sehingga kita bebas daripada tuntutan-tuntutan yang akan terjadi akibat kita melanggar keluar daripada aturan-aturan ini. Kasih dirimu sendiri.
Hiduplah dalam kebenaran itu. Itu kan jauh lebih baik. Ada pertanyaan? Sampai sana kira-kira mengerti? Boleh kok nanya. Kesempatan kan? Boleh ya? Baby dulu mulai nanya. Ayo nanya. Tadi Pastor bilang tentang melihat khotbah, nggak cuma sekedar mendengar khotbah. Menurut Pastor pandangan ini gimana? Misalkan saya kasih contoh aja, tapi ini baik terjadi, cuma saya kasih contoh aja. Misalkan ada satu pendeta nih,